di sini ngobrol-ngobrol aja ya Ibu ya. Iya, Iya, kebetulan ada tugas demonstrasi kontekstual dari program Guru Penggerak untuk mhm, wawancara kepala sekolah. Ibu boleh perkenalkan diri Bu? iya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Herlina. Saya bertugas di SD Negeri 2 Lumbung Sari. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Elin Iya, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang atau berdialog ya Ibu ya. iya, Langsung aja Ibu ke pertanyaan pertama iya. nih Ibu Elin sebagai Kepala Sekolah SD 2 Lumbung Sari Bu. Selama ini nih Bu, bagaimana pendapat Bu Elin bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu yang ada di sekolah Bu? Terima kasih. Berbicara mengenai dilema ya, berarti kita dihadapkan dengan posisi yang sama-sama kita anggap penting gitu ya, dianggap benar. Dilema di satu sisi ini penting, di satu sisi ini juga penting. Dari pengalaman saya ketika membersamai teman-teman di SD Negeri 2 Lumbung Sari, terutama dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika seperti itu, langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan yang saya hadapi. Tidak langsung begitu saja kita mengambil keputusan karena segala sesuatu juga kan ada yang bersifat responnya cepat, ada yang lambat di mana kita memerlukan waktu untuk melakukan mengidentifikasi untuk mengambil keputusan seperti itu. Jadi mengumpulkan dulu faktanya yang faktual dari berbagai pihak, dari rekan-rekan gitu, dari lingkungan gitu. Apabila ada suatu permasalahan yang dimana saya perlu mengambil keputusan, Iya, baik begitu. seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan kedua nih Bu ya. Ya, Selama ini bagaimana sih Bu Elin itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu gitu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. iya. Dari pengalaman yang saya alami ya Bu, tadi yang sudah saya sebutkan, ketika dihadapkan dengan permasalahan tersebut, tentu saya harus menggali dulu kan permasalahannya ataupun ini alurnya mau seperti apa gitu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi sebelum mengambil keputusan kita koordinasi dulu, kita ngajak berunding dulu dengan teman sejawat di sekolah, langkah apa yang tepat yang bisa kita lakukan. Tentunya langkahnya itu lebih cenderung keberpihakan kepada murid, Iya begitu. betul Bu. Koordinasi gitu ya Bu ya. Iya, Iya harus mungkin menjalin koordinasi dulu betul. gitu. Kita nggak bisa langsung semena-mena memberikan keputusan begitu Betul, saja ya Ibu ya. Iya. iya. Ya sangat bijak sekali nih aduh Ibu Elin ya. Kemudian Ibu pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur apa sih yang biasa Ibu lakukan gitu selama ini dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ya langkah-langkahnya? Iya. Ini contohnya suatu kasus yang pernah saya alami ketika di sekolah. Dilema etikanya itu ketika suatu permasalahan mengenai program program yang datangnya dari misalnya ini dari program kesejahteraan bagi siswa berupa program Indonesia Pintar PIP, tetapi bukan dari jalur dinas pendidikan, tetapi jalur aspirasi seperti itu yang mengusung salah satu parpol seperti itu ya. Langkah yang kami tempuh ketika ada tawaran seperti itu. Di satu sisi memang kita mau memberikan kesejahteraan kepada siswa kita. Satu sisi lagi memang kita berada di jalur netralitas. Iya. Kita tidak boleh kan gitu ya mengarah condong ke arah-arah seperti itu gitu ya. Jadi di sanalah terjadinya yang disebut dengan dilema. Betul. Ini satu sisi kita merasa benar karena kita mau berpihak kepada murid, satu sisi lagi kita merasa benar juga kita berada di pihak netral. Disitulah dilema yang pernah saya alami dan alhamdulillah dengan adanya koordinasi dengan para guru, dengan komite sekolah begitu. Jadi permasalahan tersebut yang tadinya saya anggap itu perlu pemikiran yang luar biasa, alhamdulillah bisa terselesaikan.
Jadi Iya. dengan langkah prosedurnya koordinasi Iya, seperti itu ya. koordinasi, iya. Betul, memang sangat penting itu koordinasi untuk Iya. menentukan apa yang harus kita putuskan gitu ya Bu Betul, ya. betul. Nah kemudian Ibu pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif itu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tentunya berkenaan tadi dilema ya, kita juga kan terkadang dengan pengambilan keputusan itu ada yang bisa cepat direspon. Nah, yang dilema itu yang kita tidak bisa meresponnya dengan cepat. Jadi kita harus berpikir dulu langkah apa yang tepat untuk mengambil keputusan. Jadi langkahnya seperti tadi prosedurnya. Prosedur Iya, koordinasi koordinasi ya, Bu ya. tetap Iya. Betul, gitu. memang paling efektif itu. Iya, jadi kita koordinasi. sama-sama gitu. Kita bisa mengeluarkan kebijakan tersebut, bisa disepakati gitu bersama-sama. Ya, supaya tidak ada yang dirugikan Nah, ya. betul, Salah itu satu intinya. pihak, betul. Iya. Supaya enak dua-duanya, baik dua-duanya. Iya, gitu. seperti itu. Tidak berpihak ke salah satu. Salah yang satu. condong. Iya, gitu. Betul. Kemudian Ibu ya, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang selama ini itu merupakan tantangan nih dalam diri Ibu sendiri ya sebagai seorang kepala gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu tantangannya? Iya. Tantangannya yang pertama itu lebih cenderung ke ego diri sendiri. Iya. Gitu. Ego diri sendiri merasa bahwa kita bisa membuat keputusan itu bisa diterima oleh orang banyak. Gitu. Itu yang tantangannya. Jadi setelah kita belajar dengan menggali pendapat dari rekan gitu ya, masukan-masukan. Oh ternyata begitu. Jadi tidak selamanya atau tidak notok bahwa apa yang menjadi keyakinan kita itu bisa diterima oleh orang banyak begitu. Betul, ya. Jadi tetap yang kuncinya adalah koordinasi. Betul. Tidak semudah itu ya. Iya, betul. Kita mengeluarkan kebijakan dapat diterima oleh orang lain. Iya. Betul tantangannya. Kemudian ya Bu ya, apakah Ibu tuh memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat ketika ada masalah atau Ibu punya jadwal tersendiri gitu untuk menyelesaikannya? Oh iya. Tergantung permasalahannya gitu. Kalau memang di sekolah juga kan ada komunitas belajar gitu. Kami sudah diprogramkan setiap 1 minggu sekali gitu. Kita di sana ada wadahnya gitu, ada waktunya. Jadi dalam 1 minggu itu ditentukan 1 hari kita curah pendapat dari segala permasalahan baik di kelas, baik di mengenai kebijakan sekolah atau program-program sekolah, begitu kendalanya apa, dipecahkanlah di sana di satu hari gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan di hari-hari yang lain apabila kita dihadapkan dengan suatu permasalahan atau dilema, ya bisa saja diselesaikan. Ya, apalagi masalahnya urgent. Iya, begitu. Nanti dulu nih jadwalnya kok gitu kan. Iya benar. Jadi tergantung situasi dan masalahnya seperti apa. Berarti nyambung dengan pertanyaan ini tentang kombel tadi nih Bu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ya, selain tadi ada komunitas belajar gitu ya sekolah. Mungkin siapa Ibu? Iya. Di sini di faktor pendukung yang lain ya gitu ya. Selain di komunitas belajar di lingkungan sekolah, yaitu dari pihak terkait. Misalnya dari ibu pengawas begitu. Jadi ada yang lain gitu dengan teman-teman di K3S gitu. Apabila ada permasalahan seperti itu, bagaimana sih mereka kalau berdasarkan pengalaman yang ibu-ibu atau bapak-bapak kepala sekolah yang pernah dihadapi begitu, bisa sharing pendapat bagaimana kalau kita dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Setidaknya itu kan bisa menjadikan masukan. Betul. Buat kita gitu dari pengalaman mereka. Karena guru yang paling baik adalah pengalaman. Tapi memang betul. Dari pengalaman senior kita gitu ya, bisa kita berguru kepada mereka supaya kita tidak salah dalam mengambil sebuah kebijakan. Pengambilan keputusan. Terakhir ya Bu ya, satu lagi. Nah, dari semua hal yang tadi telah Ibu sampaikan itu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu gitu dalam pengambilan keputusan?
pengalaman yang bisa saya ambil ya dari permasalahan yang terkait dengan dilema. Jadi yang bisa saya ambil itu ketika kita mengambil keputusan itu tentu pertama kita jalin komunikasi yang baik. Sesulit apapun permasalahan, kalau kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik dengan rekan kita, dengan lingkungan, dengan unsur pendukung yang lainnya, insya Allah. Kemudian lagi selain itu, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan yang kita anggapnya sama-sama benar begitu, kita beralih lagi, keputusan kita yang lebih bijak itu yang mana? Tentunya yang berpihak kepada murid dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan. Masya Allah, luar biasa Ibu Elin ini. Iya. Sangat bijak sebagai seorang kepala Sedang belajar. ya. Ibu Elin sedang belajar. sama Ibu semuanya sama-sama belajar gitu ya. Mudah-mudahan apa yang setelah kita diskusikan itu membawa kebermanfaatan untuk Ibu, untuk saya juga, untuk teman-teman semuanya juga. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya lontarkan pertanyaan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Elin sudah meluangkan waktunya nih di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Ya, begitu saja mungkin Ibu dari saya ya Ibu ya. Terima kasih baik. Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi Pak. Ya, saya Nela Pak. Kebetulan saya ada tugas dalam calon guru penggerak angkatan 10, tugas demonstrasi kontekstual untuk wawancara dengan kepala sekolah. Apakah Bapak bersedia? Oh iya, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Bapak, langsung saja pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan-bujukan moral gitu Pak di sekolah? Ya biasanya kalau di sekolah itu ada beberapa pelaku yang khusus ya, yang khusus untuk melihat dan melaporkannya kasus-kasus tersebut ke kepala sekolah. Biasanya yang seperti itu. Jadi tidak secara langsung kepala sekolah melihat atau mendeteksi kasus-kasus itu. Iya, gitu. Ya baik Pak ya. Ya, pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan gitu Pak? Nah, biasanya kalau mengambil suatu keputusan itu tidak monopoli dalam satu orang. Biasanya kasus-kasus tersebut adalah dikaji bersama, mana yang lebih baik, mana yang lebih utama, kemudian mana yang lebih urgen, itu yang lebih diutamakan. Iya, biasanya seperti itu. Iya betul ya Pak, mana yang lebih urgen gitu yang diutamakan. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Biasanya yang pertama dari memanggil wakil kepala sekolah, kemudian yang berhubungan dengan hal kasus tersebut, kemudian meminta untuk menceritakannya, kemudian setelah ada hal yang diceritakannya, lalu mengumpulkan wakil kepala sekolah atau yang bersangkutan untuk berkumpul dan mendiskusikan seperti itu. Iya betul ya Pak. Jadi kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi untuk mengambil kebijakan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu biasanya dalam musyawarah. Di antaranya untuk kalau di sekolah itu ada wakil kepala sekolah, musyawarah antara wakil kepala sekolah, lalu disampaikan kepada yang lainnya, kepada guru, kepada pegawai, seperti itu. Betul, melalui musyawarah ya Pak ya, betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, khususnya bagi Bapak gitu tantangannya? Tantangannya sementara yang dari hasil musyawarah memutuskan beberapa hal itu masing-masing memberikan masukan atau memberikan ide gagasan, sehingga kepala sekolah harus memutuskan salah satunya. Biasanya itu dikaji ulang atau dipikirkan oleh kepala sekolah mana yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan tetap kepala sekolah harus secara bijak supaya nantinya terselesaikan semuanya. Iya betul ya Pak ya, harus bijak dalam pengambilan keputusan. Memang tantangannya bingung memilih mana yang memang harus diutamakan gitu ya Pak ya, betul. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat aja begitu ada masalah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, seperti itu Pak. Biasanya kalau kasus-kasus seperti itu lebih baik langsung diselesaikan. Jadi tidak dijadwalkan harus ditampung dulu misalnya permasalahannya, tapi yang lebih baik itu langsung dalam satu kejadian seperti itu langsung diberikan satu keputusan. Kemudian berikutnya ya Pak, apakah Bapak apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak gitu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa gitu Pak? Adakah seseorang atau siapa gitu yang membantu Bapak selama ini? Kalau buat saya tidak, sebenarnya tidak terfokus pada seseorang dalam mengambil suatu keputusan, tapi keputusan itu dapat dimusyawarahkan bersama. Walaupun pada akhirnya kepala sekolah harus memutuskan sendiri gitu. Jadi tidak ada seseorang yang bisa memutuskan atau bisa mempengaruhi terhadap keputusannya. Tetap saja harus mempunyai keputusan sendiri lah. Iya betul ya Pak ya. Terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan gitu, pelajaran apa sih yang bisa Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama ini menjadi kepala sekolah dalam penanganan kasus dilema etika gitu Pak? Yang jadi pelajaran mungkin kebersamaan, kemudian dengan keputusan mendukung terhadap keputusan saya itu yang biasanya yang dapat dapat mengambil suatu keputusan. Sebab begini ya, kalau misalnya ada kasus, kemudian kasus itu dimusyawarahkan, kemudian hasil dari musyawarahnya itu harus disampaikan kepada semua, kemudian semuanya bisa mendukung. Itu yang menjadi suatu kepuasan dalam suatu organisasi, suatu kelompok, suatu instansi, biasanya seperti itu. Jadi keputusan-keputusan itu harus dimusyawarahkan, kemudian harus disampaikan hasilnya. Itu ya, baik Bapak. Terima kasih sudah sangat membantu saya dalam proses wawancara ini. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktu Bapak. Ya, baik. Terima kasih ya Bapak ya kalau begitu ya. Ya, mari Pak. Assalamualaikum.